Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, Allah itu mau mendandani kita. Tapi apakah kita mau didandani atau tidak? Kalau mau, maka kita harus memperbaharui diri kita. Kita harus memperbesar kapasitas diri kita. Kita harus bermoral baik. Menjalani jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sama dengan kesediaan untuk didandani oleh Allah, supaya diri kita layak menjadi anak Allah, saudaraku. Maka kita harus selalu mengingat dua kebenaran penting, yaitu yang pertama, Allah tidak memiliki anak yang tidak berkenan kepadanya. Garis bawahi hal ini. Jadi semua orang Kristen yang menjadi anak-anak Allah harus berkenan. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Dan yang kedua yang harus diingat adalah semua anak-anak Allah akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Garis bawahi yang kedua ini. Jadi bukan hanya masuk surga loh, melainkan juga sampai kepada Bapa, bersama dengan Bapa, dalam persekutuan yang indah dengan Bapa, dan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah tidak merindukan rumah Bapa, tidak memandang bahwa kebersamaan dengan Allah Bapa di kerajaannya itu sesuatu yang satu-satunya yang menarik hidup kita, kita harus mulai curiga ada yang salah dalam hidup kita. Maka kalau pencinta renungan The Message mengikuti yang saya ajarkan tiap pagi, simple kok, kita lihatnya begini. Apakah aku mengiring Tuhan hari ini tujuannya untuk kekekalanku dan untuk kepentingan kerajaan Allah dan hati Bapakku, atau untukku? Kalau untukku berarti ada sesuatu yang salah di dalam kekristenan kita. Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh cari berkat, bukan tidak boleh cari mujizat, bukan tidak boleh ini dan itu tentang dunia. No, tetapi sudah sewajarnya seorang pengikut Kristus itu mematikan itu semua. Maka saudaraku, kadang-kadang itu bisa terjadi kalau kita tidak mencurigai diri kita meleset. Dan kalau kita meleset, ada saat di mana kita tidak merindukan suasana surga, suasana bersama dengan Bapa. Tidak akan. Karena hal dunia lebih menarik seakan-akan dibanding urusan nanti kekekalan. Dan cek yang kedua yang bisa kita cek lagi, yang biasa saya ajarkan di renungan pagi atau di khotbah-khotbah yang saya berikan. Kalau orang masih takut mati, berarti ada yang salah. Karena orang yang tahu bahwa aku hidup hanya untuk menuju kepada kekekalan, kematian itu jalan menuju ke sana. Maka kalau aku hidup, aku mempersiapkan jalanku ke sana. Jadi kalau memang sudah waktunya aku harus pulang, aku siap. Nah, itu cek yang kedua. Maka sekali lagi, curigailah dirimu setiap saat. Karena seringkali kita terjadi kita tidak merindukan rumah Bapa. Maka Tuhan akan membawa kita kepada keadaan-keadaan yang memang sulit itu. Atau kita melihat begitu banyak penderitaan. Baik penderitaan kita maupun penderitaan orang lain. Sehingga kemudian kita merindukan pulang ke surga. Ini kalau ngomong begini sama orang yang masih cinta dunia susah loh, saudaraku. Anda akan ngomong ini pendeta susah ini. Ngajarinya nggak normal. Loh, ini yang normal. Ini yang benar, saudaraku. Ini yang normal. Kalau saya ngajarin kamu semua untuk cinta tinggal betah di bumi, itu yang gak normal seharusnya. Betul, saudaraku. Maka sekali lagi curigai dirimu. Karena sudah saatnya kita menjadi orang Kristen yang benar-benar serius. Semua orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus dan bersedia jadi anak-anak Allah harus berjuang untuk jadi manusia yang berkenan kepada Allah. Dan harus berjuang
Saya garis bawahi sekali lagi, harus berjuang, harus berjuang, harus berjuang. Dan perjuangan ini harus menjadi agenda tunggal. Amin, saudaraku. Ini problemnya manusia hidup hari ini. Kenapa? Karena sudah terbiasa punya agenda banyak. Dan dianggapnya normal. Oh iya, agendaku ini. Tapi intinya tentang dirinya. Mau sukses di bumi, mau kaya di bumi, mau punya impian ini dan itu. Tapi gak pernah punya impian di surga. Kalau punya impian itu impian yang berkelas, saudaraku. Yang ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Yang tidak sementara tapi permanen, itu di kekekalan, di surga. Kelas. Manusia berkelas itu begitu. Amin. Makanya jadilah Kristen yang benar-benar serius. Ya. Amin, saudaraku. Perjuangan ini menjadi agenda tunggal kita. Agenda hidup kita ya cuma satu, berjuang untuk jadi manusia berkenan sama Allah. Supaya kita ini bisa jadi anak-anak kesukaan Bapa, yang bersekutu dengan Bapa, yang bisa menikmati kerajaan Bapa. Kerajaan dunia habis nanti suatu hari. Kiamat selesai. Kerajaan Bapa selama-lamanya. Saya ajak kalian urusannya ke sana. Kerajaan Bapa. Kalau hal ini benar-benar bisa berlangsung dan seseorang mengalami perubahan secara signifikan, maka orang tersebut baru pantas layak menjadi anak-anak Allah, layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, bagi orang percaya, proyeksi hidupnya bukan hanya masuk surga, melainkan juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka sekarang kita harus belajar untuk hidup di dalam kedaulatan Allah. Maksudnya gimana, Pastor, hidup dalam kedaulatan Allah? Maksudnya adalah hidupmu sesuai dengan maksud Allah menciptakan dirimu. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Maka adalah tragis apabila kita sudah melayani sedemikian ribetnya, sedemikian rupa, tapi kita sendiri gak berubah. Dan ini banyak loh. Maksudnya gak berubah gimana, Pastor? Tidak berubah kunjung menjadi anak kesukaan Bapa. Karakternya busuk-busuk terus. Jahat-jahat terus. Oportunis terus. Dan itu tidak jadi berkat buat sesama. Selfish, ego, urusannya tentangku, urusan orang lain gak peduli. Pokoknya aku. Minta diperhatiin aku, urusan orang lain gak mau perhatiin. Itu saudaraku. Maka dengar baik-baik. Orang Kristen yang benar itu imannya bukan iman menerima atau menuntut atau mengklaim janji Tuhan, melainkan iman yang memberi. Kita malah harus berani berkata, apa yang belum aku serahkan kepadamu ya Tuhan, ambillah Tuhan. Jadi memang inilah rencana kekal Bapa. Bapa itu memberi dirinya untuk disukakan hatinya oleh orang-orang yang memiliki model yang seperti Allah Bapa mau, yang serupa dengan Dia. Maka kalimat kamu harus sempurna seperti Bapa itu merupakan perintah untuk kita jalani, kita alami sejak di bumi. Bukan nunggu nanti di kekekalan, tapi mulai sekarang. Amin, saudaraku. Hal menjadi sempurna sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mistik. Ketika kita dijahati orang misalnya, tapi kita tidak balas, lah itu kita sempurna. Lah itu yang membuat Bapak senang. Amin, saudaraku. Kalau kita terus melakukannya, maka itu mengkarakter dalam diri kita. Suatu keberuntungan jika seseorang belajar sempurna seperti Bapa, makin sempurna, makin lama-lama makin serupa dengan Dia. Tapi mengapa ya ada orang Kristen yang tidak berusaha menjadi anak Allah yang berkenan? Faktanya di lapangan, dan itu banyak loh. Jawabannya adalah karena ia tidak mengasihi Bapa sebetulnya. Atau dia gak mudeng dia hidup buat apa. Gitu loh saudaraku. Itu yang jadi ironisnya orang hidup hari ini. Padahal setiap orang tentu memiliki masa lalu yang kelam kan. Betul kan? Betul kan? Tapi kalau dia mengasihi Allah,
dia berusaha untuk berkenan, dia akan dibentuk oleh Roh Kudus, dia akan dituntun, maka orang itu akan berusaha terus mengasihi Allah untuk terus sampai di titik tertinggi. Kau dan saya harus begitu. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mengasihi Allah sampai mati, sampai di titik tertinggi, nggak akan pernah kalau kita nggak punya kerinduan itu. Maka kasihilah Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu dan kekuatanmu. Lakukan bagianmu apapun demi terpenuhinya rencana Allah dalam hidupmu. Ya, jangan sampai kita hilang kesempatan. Mumpung masih hidup, ngomong sama jiwamu, dirimu. Mumpung aku masih hidup, aku mau hidup untuk Allah. Amin. Kalau orang punya nurani yang baik setelah menyadari betapa besar kasih Allah kepada dirinya, sampai diberikan putra tunggalnya Yesus Tuhan kita, maka orang itu harusnya bersedia juga mengasihi dia dengan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Itu kau dan saya harusnya, saudaraku. Maka dari itu, bagi orang yang mau ikut Tuhan Yesus, uang mukanya adalah melepaskan segala sesuatu. Berani apa enggak? Tanyakan ke dalam dirimu masing-masing. GSKI Rehoboth Semarang. One vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.